Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan membahas nih tentang menerapkan komunikasi bisnis dalam mata pelajaran komunikasi bisnis. Kita akan bahas apa saja sih? Tujuan pembelajarannya itu apa? Yang pertama, memahami fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu untuk apa sih? Nanti kita akan pelajari. Etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis yang baik, yang benar, dan juga yang bisa diterima oleh semua orang itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Yang terakhir, melakukan komunikasi bisnis dengan benar. Oke, kita masuk ke pengertian komunikasi. Mungkin kalian bisa di kolom komentar ya, menurut kalian tuh pengertian komunikasi apa? Sertakan nama, kemudian kelas kalian dari mana, sama nomor absen. Pengertian komunikasi menurut kalian itu apa? Oke, proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, secara langsung atau tidak langsung melalui media komunikasi atau perantara. Ini pengertian komunikasi secara umum. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Fungsi komunikasi itu apa sih, Pak? Nah, yang pertama itu untuk menginformasikan. Ini Bapak juga lagi komunikasi sama kalian, berarti Bapak juga sedang menginformasikan sesuatu ya tentang fungsi komunikasi ini. Kemudian yang kedua, untuk mempengaruhi, to influence. Influencer, Instagram, gitu-gitu kan. Pokoknya artis-artis juga mempengaruhi fansnya itu melalui komunikasi juga ya kan. Kalau mereka nggak pernah komunikasi, bagaimana mereka akan mempengaruhi orang-orang atau fansnya gitu. Terus mendidik gitu. Dari guru, dari dosen, dari guru ngaji, to educate. Fungsi komunikasi itu untuk mendidik ya, mendidik yang mendengarkannya. Kemudian untuk menghibur ya, pelawak, kemudian YouTube yang isinya hiburan gitu. Itu juga fungsi dari komunikasi untuk menghibur pendengarnya gitu. Kemudian mengolaborasi atau to collaborate. Artinya adalah bagaimana dua komunikator berkolaborasi untuk menjadikan suatu komunikasi kekomunikan. Artinya ada dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih yang mengkolaborasi komunikasi mereka, sehingga nantinya pesan akan diterima oleh komunikan atau yang mendengarkan. Kemudian mengintegrasi ya, ini mengintegrasi artinya adalah misalnya ada perbedaan suku budaya, kemudian mereka bertikai gitu. Nah, perlu adanya komunikasi untuk mendamaikan, itu namanya mengintegrasi, menghubungkan, to integrate, menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, unsur-unsur komunikasi itu ada apa aja, Pak? Ada 5 ya. Yang pertama ada komunikator, adalah orang yang memberikan informasi tersebut. Dalam hal ini Bapak nih yang memberikan informasi, berarti Bapak adalah seorang komunikator. Gitu. Kemudian pesan, apa pesannya yang disampaikan oleh komunikator itu? Gitu. Nah mungkin dalam hal ini pesannya atau unsur komunikasi adalah unsur komunikasi ini. Gitu. Jadi Bapak sedang menjelaskan unsur komunikasi. Nah, unsur komunikasi ini adalah pesannya. Kemudian media itu bisa koran, bisa mungkin udara kalau langsung ya, kemudian bisa TV, bisa buku. Nah sekarang Bapak medianya adalah YouTube, mungkin kalian media dalam menyalurkan informasi dari Bapak ke kalian itu adalah YouTube dan video mungkin. Kemudian komunikan adalah receiver ya, orang yang menerima pesan dari komunikator gitu. Itu adalah komunikan. Kalian adalah komunikan. Murid-murid, orang yang mendengarkan, itu adalah komunikan. Kemudian yang terakhir adalah tanggapan, respon. Makanya Bapak
minta kalian untuk tulis tadi ya, pengertian dari komunikasi menurut kalian di kolom komentar. Itu Bapak meminta respon kalian ya, respon bahwa kalian itu dengar suara Bapak, dengar atau mengerti apa yang Bapak jelaskan, mengerti apa yang Bapak tanyakan gitu. Jadi kalian menjawab, merespon. Ini adalah 5 dari unsur komunikasi. Next, komunikasi bisnis. Nah, tadi kan komunikasi secara umum. Sekarang komunikasi secara bisnis ya, maksudnya yang kita bahas lebih rinci. Fungsinya apa Pak kalau komunikasi bisnis? Informatif. Artinya adalah misalnya pimpinan perusahaan atau anggota mau rapat dan sebaliknya, pimpinan menginformasikan sesuatu, anggota juga melaporkan kejadian-kejadian apa saja di kantor gitu. Itu namanya informatif. Ya, info-info apa saja pasti dikomunikasikan. Kemudian pengendalian, artinya adalah dalam hal ini komunikasi merupakan peraturan perusahaan ya, prosedur, perintah, dan laporan. Artinya tata tertib di perusahaan itu ditulis, fungsinya itu untuk mengendalikan. Nah, ini adalah komunikasi bisnis. Coba kalau nggak ada aturan, gitu kan? Pasti seenaknya kantor itu, seenaknya perusahaan itu, dan tujuannya jadi nggak jelas kalau tanpa ada pengendalian. Kemudian yang ketiga, persuasif. Artinya mengajak orang lain mengikuti dan menjalankan ide atau gagasan atau tugas. Ini biasanya dalam hal rapat ya, rapat bisnis. Misalnya seseorang punya ide, jadi dia bagaimana caranya ide itu diterima oleh orang lain. Itu fungsi komunikasi bisnis. Kemudian yang terakhir, integratif. Dengan adanya komunikasi, perusahaan yang memiliki beberapa bagian atau departemen akan tetap merupakan satu kesatuan yang utuh ya. Jadi akan tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi masing-masing divisi, masing-masing bagian dari perusahaan, kayak misalnya bagian keuangan, bagian pemasaran, itu tetap terintegrasi, tetap terhubung dengan adanya komunikasi bisnis. Ya, di buku catatan kalian hal-hal penting yang Bapak sampaikan pada pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi bisnis ya. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua ada komunikasi non verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung ya, maksudnya adalah melalui lisan, melalui tertulis gitu, jelas gitu, verbal itu. Jadi kalau misalnya orang lagi diskusi atau mungkin rapat, itu komunikasi verbal, lisan. Dan komunikasi tertulis mungkin kalian lagi WA sama orang atau chattingan sama orang gitu, atau video call sama orang, itu komunikasi verbal. Beda sama komunikasi non verbal. Ini menggunakan sign ya, atau simbol-simbol. Ini kan nggak tertulis apa, tapi kita udah tahu bahwa simbolnya hati-hati. Lampu merah, kuning, hijau, udah tahu kita simbolnya apa. Merah untuk stop, kuning untuk hati-hati, kalau hijau untuk jalan gitu kan. Kemudian ada body language tuh. Kalau misalnya kayak gini bagus ya, jempol. Kemudian kalau untuk menyatakan bingung, mungkin bisa menaikkan bahu atau sebagainya. Itu body language, itu juga termasuk ke dalam komunikasi nonverbal, bahasa tubuh. Nah, ini dia etika komunikasi bisnis. Yang pertama, etika komunikator. Kita sebagai komunikator harus memiliki karakter yang baik, otoritas, menarik, rasional, logis, jujur, niat yang baik, dan dinamis, serta harus semangat. Jadi jangan loyo, kita harus semangat untuk menyampaikan pesan kita kepada komunikan sebagai komunikator. Etika pesan. Perhatikan cara penyampaian pesan dan isi pesan yang disampaikan. Caranya gimana? Mungkin harus jelas, kemudian jangan terlalu terburu-buru, kemudian mungkin isi pesannya juga harus baik, jangan pesan yang buruk, dan sebagainya. Kemudian etika media komunikasi, derajat pesan komunikasi dan pelaku komunikasi. Di sini adalah memilih media yang baik dan benar gitu. Mungkin saat ini karena PJJ Bapak nggak bisa tatap langsung sama kalian, jadi ya mungkin media komunikasi yang sesuai sekarang ya video seperti ini, YouTube, dan pembelajaran di Google Classroom gitu. Seperti itu ya.
Kemudian etika komunikan. Kita yang mendengarkan pesan dari komunikator harus apa? Harus beretika dalam menerima atau mendengarkan pesan dari lawan bicara. Sopan mendengarkan dan jangan menyela atau memotong pembicaraan. Kemudian etika memberikan respon. Respon juga harus sikapnya baik. Kemudian dilakukan dengan tindakan. Kemudian ucapannya juga harus tidak menyinggung komunikator gitu. Responnya harus sesuai dengan etika lah, sesuai dengan tata krama, sopan santun dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengatasi hambatan dalam berkomunikasi? Banyak ya hambatan-hambatan dalam berkomunikasi itu. Misalnya kayak medianya kurang atau mungkin pesannya tuh tidak tersampaikan dengan baik ke komunikan gitu. Jadi itu yang kalian akan coba diskusikan ke teman-teman gitu kan. Bagaimana sih hambatan dalam berkomunikasi? Coba tulis di catatan kalian. Menerapkan komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis itu buat apa aja? Yang pertama, wawancara kerja gitu. Kalian nanti ketika lulus mungkin mau selain berwirausaha juga bisa bekerja di kantor. Kalian juga menghadapi wawancara kerja. Kemudian presentasi bisnis. Dalam dunia kerja, presentasi bisnis itu sangat penting gitu kan. Nanti ketika kalian punya ide bisnis atau apa gitu, pasti akan menghadapi namanya presentasi bisnis. Yang ketiga, negosiasi atau komunikasi dengan pelanggan. Ini juga akan penting banget karena kalian harus berhubungan dengan pelanggan terus, apalagi nanti kalau PKL kan. Hubungan sama pelanggan itu harus dijaga melalui komunikasi bisnis. Kemudian promosi produk. Ketika kalian dagang, kalian jualan, kalian bekerja di suatu tempat sebagai pemasar, jadi harus mempromosikan produk kalian melalui komunikasi bisnis yang baik. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan ya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung di kolom chat atau di kolom komen. Nanti sertakan nama, kemudian nomor absen dan kelas juga, supaya nanti Bapak bisa tahu siapa yang bertanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Sampai jumpa.